Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Mengapa sakit gigi sering terjadi saat puasa? Bulan Ramadan membawa perubahan besar pada pola makan, pola tidur, serta ritme biologis tubuh. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada sistem metabolisme, tetapi juga pada kesehatan rongga mulut. Salah satu keluhan yang sering muncul saat puasa adalah sakit gigi. Secara ilmiah, kondisi ini berkaitan erat dengan perubahan produksi air liur, pola konsumsi makanan, serta aktivitas bakteri di dalam mulut. 1. Penurunan produksi air liur, saliva. Air liur memiliki fungsi vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem rongga mulut. Dalam kondisi normal, kelenjar ludah memproduksi sekitar 0,515 liter saliva per hari. Saliva berperan dalam membersihkan sisa makanan, menetralkan asam, mengandung antibodi dan enzim antibakteri, membantu remineralisasi enamel gigi. Saat seseorang berpuasa, tidak ada asupan makanan dan minuman selama 12-14 jam. Kondisi ini menyebabkan stimulasi mekanis dan kimiawi terhadap kelenjar ludah berkurang. Akibatnya, produksi saliva menurun dan mulut menjadi lebih kering, serostomia. Mulut yang kering menciptakan lingkungan yang lebih asam. Ketika pH rongga mulut turun di bawah 5,5, enamel gigi mulai mengalami demineralisasi. Proses inilah yang menjadi awal terbentuknya karies atau gigi berlubang. 2. Perubahan pH rongga mulut. Dalam keadaan normal, pH rongga mulut berada di kisaran 6,773, netral. Namun saat puasa, beberapa faktor dapat menyebabkan perubahan pH, antara lain. Konsumsi makanan tinggi gula saat berbuka. Kurangnya minum air putih. Sisa makanan yang tidak dibersihkan dengan optimal. Bakteri dalam plak gigi, terutama Streptococcus mutans, memetabolisme gula menjadi asam laktat. Asam ini menurunkan pH rongga mulut dan merusak lapisan enamel secara perlahan. Menurut laporan dari World Health Organization, karies gigi merupakan salah satu penyakit tidak menular paling umum di dunia dan sangat dipengaruhi oleh pola makan tinggi gula serta kebersihan mulut yang kurang optimal. Selama Ramadan, kebiasaan berbuka dengan makanan manis seperti sirup, teh manis, atau kurma dalam jumlah berlebihan dapat meningkatkan risiko lonjakan kadar gula di rongga mulut. Jika tidak segera dibersihkan, bakteri akan terus menghasilkan asam selama beberapa jam. 3. Perubahan pola makan dan frekuensi konsumsi. Saat tidak berpuasa, seseorang mungkin makan 3 kali sehari dengan camilan di antaranya. Namun saat Ramadan, pola makan berubah menjadi 2 kali utama, sahur dan berbuka, seringkali dalam jumlah besar dan dengan komposisi tinggi karbohidrat sederhana. Masalahnya bukan hanya pada jumlah makanan, tetapi pada jenisnya. Makanan yang lengket dan manis cenderung menempel lebih lama di permukaan gigi. Contohnya, kurma, kue manis, gorengan dengan tepung, minuman bersirup. Jika seseorang langsung tidur setelah sahur tanpa menyikat gigi dengan benar, sisa makanan akan menjadi substrat bagi bakteri sepanjang hari saat puasa. 4. Ketakutan menyikat gigi saat puasa. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa menyikat gigi di siang hari dapat membatalkan puasa. Padahal, selama tidak ada air atau pasta gigi yang tertelan secara sengaja, aktivitas tersebut tidak membatalkan puasa. Akibat kesalahpahaman ini, banyak orang mengurangi frekuensi menyikat gigi di siang hari. Hal tersebut justru meningkatkan akumulasi plak dan mempercepat proses pembentukan karies serta radang gusi, gingivitis. Dalam perspektif kesehatan masyarakat, Majelis Ulama Indonesia juga telah menjelaskan bahwa menjaga kebersihan mulut saat puasa diperbolehkan selama dilakukan dengan hati-hati dan tidak menelan apapun. 5. Hubungan dehidrasi dan sensitivitas gigi. Puasa juga dapat menyebabkan dehidrasi ringan, terutama jika asupan cairan saat malam hari kurang mencukupi. Dehidrasi memperburuk kondisi mulut kering dan meningkatkan sensitivitas gigi. Ketika dentin, lapisan di bawah enamel, terekspos akibat penipisan enamel atau resesi gusi. Rangsangan suhu panas atau dingin saat berbuka dapat memicu rasa nyeri tajam. Itulah sebabnya beberapa orang merasakan ngilu saat minum es atau makanan panas setelah seharian berpuasa. Secara medis, sakit gigi saat puasa bukan disebabkan oleh puasanya itu sendiri, melainkan oleh perubahan fisiologis dan kebiasaan yang menyertainya. Penurunan produksi saliva, perubahan pH rongga mulut, konsumsi makanan tinggi gula, serta kurangnya kebersihan gigi menjadi faktor utama.
Dengan memahami mekanisme biologis ini, kita dapat menyadari bahwa menjaga kesehatan gigi selama Ramadan bukan sekadar soal estetika atau kenyamanan, melainkan bagian penting dari upaya preventif menjaga kesehatan secara menyeluruh. Penyebab umum sakit gigi saat Ramadan. Sakit gigi saat Ramadan seringkali bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan kelanjutan dari masalah kesehatan gigi yang sudah ada sebelumnya dan diperparah oleh perubahan pola hidup selama puasa. Untuk memahami kondisi ini secara komprehensif, penting mengenali penyebab-penyebab utama sakit gigi dari sudut pandang medis dan fisiologis. 1. Karies gigi, gigi berlubang. Karies merupakan penyebab paling umum sakit gigi, baik saat puasa maupun di luar bulan Ramadan. Proses terjadinya karies bersifat kronis dan progresif. Secara ilmiah, karies terjadi melalui interaksi antara 4 faktor utama. 1. Mikroorganisme, bakteri. 2. Substrat, gula karbohidrat fermentabel. 3. Permukaan gigi. 4. Waktu. Bakteri seperti Streptococcus mutans dan Lactobacillus memfermentasi gula menjadi asam. Asam tersebut menurunkan pH rongga mulut hingga di bawah ambang kritis 5,5, yang menyebabkan demineralisasi enamel. Selama Ramadan, konsumsi makanan tinggi gula saat berbuka sering meningkat. Jika kebersihan mulut tidak dijaga optimal, proses demineralisasi berlangsung lebih cepat dan memperdalam lubang yang sudah ada. Ketika kerusakan mencapai dentin atau bahkan pulpa, saraf gigi, rasa nyeri akan muncul, terutama saat terkena rangsangan panas, dingin, atau tekanan. Menurut data global dari World Health Organization, karies gigi merupakan penyakit kronis paling umum di dunia, memengaruhi miliaran orang, dan sebagian besar dapat dicegah melalui perubahan perilaku dan kebersihan mulut yang baik. 2. Pulpitis, peradangan saraf gigi. Jika karies tidak ditangani, bakteri dapat mencapai pulpa gigi yang mengandung pembuluh darah dan saraf. Kondisi ini disebut pulpitis. Pulpitis dibagi menjadi 2 jenis. Pulpitis reversibel, nyeri masih hilang timbul dan dapat sembuh jika penyebabnya diatasi. Pulpitis irreversibel, peradangan berat, nyeri berdenyut spontan, dan sering memburuk pada malam hari. Selama puasa, rasa nyeri bisa terasa lebih intens karena tidak ada asupan cairan untuk membantu menjaga kelembapan mulut. Selain itu, perubahan suhu ekstrim saat berbuka, minuman dingin atau makanan panas, dapat memicu rangsangan tajam pada saraf yang sudah meradang. 3. Gingivitis dan periodontitis. Radang gusi, gingivitis, merupakan kondisi inflamasi akibat penumpukan plak di sepanjang garis gusi. Gejalanya meliputi gusi merah dan bengkak, mudah berdarah saat menyikat gigi, bau mulut. Jika gingivitis tidak ditangani, peradangan dapat berkembang menjadi periodontitis, yaitu infeksi jaringan penyangga gigi yang lebih dalam, termasuk tulang alveolar. Selama Ramadan, beberapa orang mengurangi frekuensi menyikat gigi karena khawatir membatalkan puasa. Akibatnya, plak menumpuk lebih lama dan memperburuk inflamasi. Secara patofisiologis, bakteri dalam plak memicu respons imun tubuh. Sel-sel imun melepaskan mediator inflamasi seperti prostaglandin dan sitokin, yang menyebabkan pembengkakan dan kerusakan jaringan. Dalam jangka panjang, periodontitis dapat menyebabkan gigi goyah bahkan tanggal. 4. Sensitivitas gigi, dentin hypersensitivity. Sensitivitas gigi terjadi ketika lapisan enamel menipis atau gusi mengalami resesi sehingga dentin terbuka. Dentin memiliki saluran kecil, tubulus dentin, yang terhubung langsung ke saraf. Teori hidrodinamik menjelaskan bahwa perubahan suhu atau tekanan menyebabkan pergerakan cairan dalam tubulus dentin, yang kemudian merangsang ujung saraf dan menimbulkan rasa ngilu. Saat berbuka, konsumsi minuman es atau makanan panas secara tiba-tiba setelah berjam-jam puasa dapat memicu respons nyeri pada gigi sensitif. Selain itu, dehidrasi ringan selama puasa juga memperburuk kondisi mulut kering, yang berkontribusi terhadap meningkatnya sensitivitas. 5. Abses gigi, infeksi bernanah. Abses merupakan komplikasi serius dari infeksi gigi yang tidak ditangani. Kondisi ini ditandai dengan nyeri hebat berdenyut, pembengkakan pada gusi atau wajah, demam, sulit membuka mulut. Abses terjadi ketika bakteri berkembang biak di dalam jaringan pulpa atau jaringan sekitar akar gigi, membentuk kumpulan nanah. Dalam kondisi tertentu, infeksi dapat menyebar ke jaringan wajah dan leher, bahkan memasuki aliran darah, sepsis. Oleh karena itu, abses gigi merupakan kondisi darurat medis yang tidak boleh ditunda penanganannya, termasuk di bulan Ramadan. 6. Bruksis dan faktor stres. Menariknya,
Perubahan pola tidur selama Ramadan juga dapat memengaruhi kesehatan gigi. Kurang tidur atau perubahan ritme sirkadian dapat meningkatkan stres. Pada sebagian orang, stres memicu kebiasaan menggemeretakan gigi, bruksis, terutama saat tidur. Bruksis dapat menyebabkan nyeri pada rahang, retakan enamel, sensitivitas gigi, sakit kepala. Meskipun tidak langsung berkaitan dengan puasa, faktor ini dapat memperburuk keluhan sakit gigi yang sudah ada. Sakit gigi saat Ramadan umumnya disebabkan oleh kondisi yang telah berkembang sebelumnya, seperti karies, pulpitis, radang gusi, sensitivitas, atau infeksi. Perubahan pola makan, kebiasaan kebersihan mulut, serta kondisi fisiologis selama puasa dapat memperburuk keadaan tersebut. Memahami jenis dan mekanisme penyebab sakit gigi sangat penting agar kita tidak hanya mengobati gejalanya, tetapi juga mengatasi akar masalahnya. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas aspek hukum dan medis terkait perawatan gigi saat puasa serta kapan sebaiknya seseorang segera mencari pertolongan dokter gigi. Perawatan gigi saat puasa perspektif medis dan hukum. Salah satu alasan utama mengapa sakit gigi memburuk di bulan Ramadan adalah penundaan perawatan. Banyak orang merasa ragu untuk pergi ke dokter gigi karena khawatir tindakan medis dapat membatalkan puasa. Padahal, dari sudut pandang medis, menunda perawatan justru dapat memperparah kondisi dan meningkatkan risiko komplikasi. Untuk memahami hal ini secara komprehensif, kita perlu melihatnya dari dua sisi, aspek fisiologis medis dan aspek hukum keagamaan. 1. Prinsip medis. Mengapa perawatan tidak boleh ditunda? Dalam ilmu kedokteran gigi, hampir semua penyakit gigi bersifat progresif. Artinya, kondisi akan memburuk jika tidak segera ditangani. Sebagai contoh, karies awal hanya merusak enamel, lapisan terluar gigi. Jika tidak ditambal, kerusakan akan mencapai dentin. Selanjutnya infeksi dapat menjalar ke pulpa, saraf gigi. Pada tahap lanjut, dapat terbentuk abses atau infeksi menyebar. Infeksi gigi bukan sekadar masalah lokal. Bakteri dari rongga mulut dapat memasuki aliran darah melalui jaringan yang meradang. Dalam kondisi tertentu, hal ini berisiko menyebabkan komplikasi sistemik, terutama pada individu dengan penyakit kronis seperti diabetes atau gangguan jantung. Laporan kesehatan global dari World Health Organization menegaskan bahwa kesehatan mulut merupakan bagian integral dari kesehatan umum. Penyakit periodontal berat bahkan dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Artinya, menunda perawatan gigi bukan hanya memperpanjang rasa nyeri, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. 2. Apakah perawatan gigi membatalkan puasa? Dalam konteks keagamaan di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia telah menjelaskan bahwa tindakan medis, termasuk perawatan gigi, tidak membatalkan puasa selama tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh secara sengaja melalui jalur pencernaan. Beberapa tindakan yang tidak membatalkan puasa, selama dilakukan dengan hati-hati. Pemeriksaan gigi, penambalan gigi, pembersihan karang gigi, scaling, pencabutan gigi, perawatan saluran akar. Yang perlu diperhatikan adalah agar pasien tidak menelan air, darah, atau bahan perawatan secara sengaja. Dokter gigi biasanya menggunakan alat suktion, penyedot, untuk meminimalkan cairan di rongga mulut. Dalam kondisi tertentu, jika rasa sakit sangat berat hingga mengganggu kesehatan secara signifikan, Islam juga memberikan keringanan, rukhsah, untuk berbuka demi menjaga keselamatan tubuh. Prinsip dasar dalam syariat adalah menjaga jiwa dan kesehatan. 3. Penggunaan anestesi dan obat saat puasa. Perawatan gigi seringkali memerlukan anestesi lokal untuk mengurangi rasa nyeri. Secara medis, anestesi lokal disuntikan ke jaringan sekitar gigi dan tidak melalui saluran pencernaan. Karena itu, anestesi lokal tidak membatalkan puasa. Namun, penggunaan obat minum seperti antibiotik atau analgesik, pereda nyeri, tentu harus dikonsumsi setelah berbuka. Dalam beberapa kasus infeksi berat, dokter mungkin menyarankan terapi antibiotik segera. Jika kondisi infeksi berisiko menyebar atau menyebabkan demam tinggi, maka prioritas utama adalah kesehatan pasien. 4. Risiko menunda perawatan hingga setelah Lebaran. Banyak pasien memilih menunggu hingga setelah Idul Fitri untuk berobat. Secara medis, ini bukan pilihan yang bijak jika sudah muncul gejala seperti nyeri berdenyut hebat, pembengkakan pada wajah atau gusi, demam, kesulitan membuka mulut, bau mulut ekstrim akibat infeksi. Infeksi yang tidak diobati dapat berkembang menjadi abses periapikal.
Dalam kasus yang jarang tetapi serius, infeksi dapat menyebar ke ruang fasial wajah dan leher, Ludwig angina, yang berpotensi mengganggu jalan napas. Karena itu, prinsip dalam kedokteran adalah, nyeri adalah sinyal tubuh yang tidak boleh diabaikan. 5. Kapan harus segera ke dokter gigi? Berikut adalah tanda-tanda yang memerlukan evaluasi segera. Nyeri berlangsung lebih dari 48 jam. Pembengkakan progresif. Gusi berdarah terus-menerus. Gigi goyah tanpa sebab jelas. Sensitivitas ekstrim terhadap suhu. Jika keluhan masih ringan seperti ngilu sesaat, langkah preventif di rumah mungkin cukup. Namun jika nyeri mengganggu konsentrasi ibadah atau kualitas tidur, konsultasi medis sangat dianjurkan. 6. Edukasi. Menjaga keseimbangan antara ibadah dan kesehatan. Puasa bukanlah kondisi yang memperparah penyakit secara langsung. Yang memperburuk adalah kurangnya penanganan dan kesalahpahaman informasi. Secara ilmiah, menjaga kesehatan termasuk bagian dari pencegahan, preventif. Dalam kedokteran modern, pendekatan preventif lebih diutamakan daripada kuratif. Merawat gigi saat puasa justru membantu menjaga kehusyukan ibadah. Rasa nyeri hebat dapat meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol, yang berdampak pada sistem imun dan konsentrasi. Dengan demikian, menjalani perawatan gigi saat Ramadan bukanlah bentuk mengurangi nilai ibadah, melainkan upaya menjaga amanah kesehatan tubuh. Perawatan gigi saat puasa secara medis aman dan secara hukum diperbolehkan selama tidak ada yang tertelan secara sengaja. Menunda pengobatan justru berisiko memperburuk kondisi dan menyebabkan komplikasi serius. Pemahaman yang benar tentang aspek medis dan hukum ini penting agar masyarakat tidak lagi ragu mencari pertolongan profesional saat dibutuhkan. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas strategi pencegahan yang efektif agar sakit gigi tidak muncul selama Ramadan. Strategi pencegahan sakit gigi saat puasa pendekatan ilmiah dan preventif. Pencegahan selalu lebih efektif dibandingkan pengobatan. Dalam konteks kesehatan gigi saat Ramadan, pendekatan preventif menjadi sangat penting karena perubahan pola makan, ritme biologis, serta kebiasaan kebersihan dapat meningkatkan risiko gangguan rongga mulut. Secara ilmiah, pencegahan sakit gigi berfokus pada pengendalian plak, menjaga keseimbangan pH, serta mempertahankan integritas enamel dan jaringan periodontal. Berikut adalah strategi pencegahan berbasis ilmu kedokteran gigi yang dapat diterapkan selama puasa. 1. Menjaga kebersihan gigi dengan teknik yang benar. Menyikat gigi minimal 2 kali sehari tetap menjadi standar utama dalam menjaga kesehatan mulut. Waktu yang paling direkomendasikan selama Ramadan adalah setelah sahur, sebelum tidur setelah berbuka. Teknik menyikat gigi yang dianjurkan adalah metode BAS atau modifikasi BAS, yaitu dengan memiringkan sikat 45 derajat ke arah garis gusi dan melakukan gerakan lembut memutar. Teknik ini efektif mengangkat plak di sepanjang marin gingiva, area yang paling rentan terhadap peradangan. Gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Fluoride membantu proses remineralisasi enamel dengan membentuk fluorapatit, yang lebih tahan terhadap serangan asam dibandingkan hidroksiapatit alami gigi. Menurut rekomendasi global dari World Health Organization, penggunaan fluoride merupakan salah satu intervensi paling efektif dalam menurunkan prevalensi karies gigi di berbagai populasi. 2. Penggunaan benang gigi, dental floss. Sikat gigi tidak mampu menjangkau sela-sela gigi secara optimal. Sekitar 30–40% permukaan gigi berada di area interdental. Jika tidak dibersihkan, sisa makanan dan plak akan terakumulasi dan menjadi sumber bakteri. Penggunaan dental floss 1 kali sehari, terutama setelah berbuka, dapat secara signifikan menurunkan risiko gingivitis dan karies interdental. Secara mikrobiologis, pengurangan plak berarti mengurangi populasi bakteri asidogenik yang memproduksi asam perusak enamel. 3. Mengatur pola konsumsi makanan saat sahur dan berbuka. Frekuensi konsumsi gula lebih berpengaruh dibandingkan jumlahnya. Setiap kali mengonsumsi makanan manis, pH rongga mulut turun selama sekitar 20–30 menit sebelum kembali netral. Jika makanan manis dikonsumsi berulang kali dalam waktu singkat, pH mulut tidak sempat kembali normal, sehingga risiko demineralisasi meningkat. Strategi yang dianjurkan. Batasi makanan tinggi gula sederhana. Konsumsi makanan berserat untuk membantu pembersihan alami. Minum air putih setelah makanan manis. Hindari kebiasaan ngemil terus-menerus setelah berbuka. Air putih membantu meningkatkan hidrasi dan mendukung produksi saliva, yang berfungsi sebagai buffer alami terhadap asam. 4. Mencegah mulut kering, serostomia. Selama puasa, produksi saliva menurun akibat tidak adanya stimulasi makanan dan minuman.
Untuk meminimalkan dampaknya, pastikan asupan cairan cukup antara berbuka hingga sahur, 2 liter. Hindari minuman berkafein berlebihan karena bersifat diuretik. Konsumsi buah dengan kandungan air tinggi seperti semangka atau melon saat berbuka. Saliva memiliki peran protektif penting karena mengandung imunoglobulin A, IgA, lisozim, dan enzim antibakteri lainnya. Kekurangan saliva meningkatkan risiko kolonisasi bakteri patogen. 5. Menghindari kebiasaan yang merusak enamel. Beberapa kebiasaan saat Ramadan tanpa disadari dapat merusak gigi, seperti menggosok gigi terlalu keras, menggunakan tusuk gigi secara agresif, langsung menyikat gigi setelah konsumsi makanan asam. Setelah mengonsumsi makanan atau minuman asam, misalnya jus jeruk atau minuman bersoda, enamel berada dalam kondisi lebih lunak sementara. Menyikat gigi terlalu cepat justru dapat mempercepat erosi enamel. Dianjurkan menunggu sekitar 30 menit sebelum menyikat gigi. 6. Pemeriksaan rutin sebelum Ramadan. Strategi preventif terbaik adalah melakukan pemeriksaan gigi sebelum memasuki bulan puasa. Pemeriksaan ini memungkinkan deteksi dini. Karies awal, karang gigi, radang gusi, retakan enamel. Pendekatan preventif ini selaras dengan prinsip kedokteran modern yang menekankan deteksi dini dan intervensi minimal invasif. Dalam konteks keagamaan di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia juga telah menegaskan bahwa menjaga kesehatan merupakan bagian dari tanggung jawab individu, termasuk dalam menjaga kebersihan dan kesehatan mulut selama berpuasa. 7. Peran edukasi dan kesadaran individu. Pencegahan tidak hanya bergantung pada alat atau produk, tetapi pada konsistensi perilaku. Edukasi mengenai pentingnya kebersihan mulut harus dipahami sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Puasa bukanlah penyebab utama sakit gigi. Faktor penentunya adalah bagaimana seseorang mengelola kebersihan dan pola makan selama periode tersebut. Dengan memahami mekanisme biologis dan menerapkan langkah preventif yang tepat, risiko sakit gigi selama Ramadan dapat ditekan secara signifikan. Strategi pencegahan sakit gigi saat puasa berfokus pada pengendalian plak, pengaturan konsumsi gula, menjaga hidrasi, serta pemeriksaan rutin. Pendekatan preventif berbasis ilmu kedokteran gigi terbukti efektif dalam menurunkan risiko karies dan penyakit periodontal. Penanganan awal sakit gigi saat puasa dan kapan harus mendapatkan perawatan medis. Meskipun langkah pencegahan telah dilakukan dengan baik, dalam beberapa kasus sakit gigi tetap dapat muncul selama bulan Ramadan. Kondisi ini dapat mengganggu kenyamanan, konsentrasi ibadah, bahkan kualitas tidur. Oleh karena itu, penting untuk memahami langkah penanganan awal yang aman saat berpuasa serta mengenali tanda-tanda yang memerlukan evaluasi medis segera. Pendekatan ilmiah dalam menangani sakit gigi berfokus pada 3 prinsip utama: mengurangi nyeri, mengendalikan peradangan, dan mencegah penyebaran infeksi. 1. Memahami mekanisme nyeri gigi. Nyeri gigi umumnya berasal dari peradangan pada pulpa, saraf gigi, atau jaringan sekitar akar gigi. Ketika bakteri masuk ke dalam lapisan dentin dan mencapai pulpa, tubuh merespons dengan proses inflamasi. Inflamasi menyebabkan peningkatan aliran darah, pembengkakan jaringan, tekanan dalam ruang pulpa yang sempit. Karena pulpa berada dalam ruang tertutup, ruang pulpa gigi tidak dapat mengembang. Peningkatan tekanan ini menekan saraf dan menimbulkan rasa nyeri berdenyut. Pemahaman ini penting karena menjelaskan mengapa nyeri sering memburuk saat malam hari atau saat berbaring. Posisi horizontal meningkatkan tekanan pembuluh darah di area kepala, sehingga sensasi nyeri terasa lebih kuat. 2. Penanganan awal yang aman saat berpuasa. Jika sakit gigi muncul di siang hari saat berpuasa, beberapa langkah berikut dapat dilakukan tanpa membatalkan puasa. A. Kompres dingin eksternal. Tempelkan kompres dingin di pipi pada sisi gigi yang sakit selama 10-15 menit. Suhu dingin membantu menyempitkan pembuluh darah, vasokonstriksi, dan mengurangi peradangan. B. Istirahatkan sisi gigi yang nyeri. Hindari mengunyah makanan pada sisi tersebut saat berbuka untuk mencegah tekanan tambahan pada jaringan yang meradang. C. Hindari rangsangan ekstrim. Saat berbuka, hindari makanan atau minuman yang terlalu panas atau terlalu dingin jika gigi sensitif. 3. Penanganan setelah berbuka. Setelah waktu berbuka tiba, penanganan dapat lebih optimal karena pasien dapat menggunakan terapi tambahan. A. Berkumur air garam hangat. Larutan air garam, 1/2 sendok teh dalam segelas air hangat, membantu mengurangi beban bakteri dan meredakan inflamasi ringan pada gusi. Secara ilmiah, larutan garam bersifat osmotik dan dapat membantu mengurangi edema, pembengkakan jaringan.
B. Konsumsi analgesik. Obat pereda nyeri seperti paracetamol dapat digunakan sesuai dosis yang dianjurkan. Untuk kasus inflamasi lebih berat, dokter mungkin meresepkan obat antiinflamasi nonsteroid, OAINS. Penggunaan obat harus sesuai anjuran medis untuk menghindari efek samping, terutama pada individu dengan gangguan lambung atau penyakit kronis. C. Menjaga kebersihan mulut dengan lembut. Menyikat gigi tetap diperlukan, namun lakukan dengan tekanan ringan untuk menghindari iritasi tambahan pada jaringan yang meradang. 4. Kapan harus segera ke dokter gigi? Tidak semua sakit gigi dapat ditangani secara mandiri. Beberapa kondisi merupakan tanda bahaya yang memerlukan intervensi profesional segera, bahkan saat bulan puasa. Tanda-tanda tersebut meliputi nyeri hebat lebih dari 48 jam, pembengkakan pada gusi atau wajah, demam, keluar nanah dari gusi, kesulitan menelan atau membuka mulut. Kondisi seperti abses gigi tidak akan sembuh hanya dengan obat pereda nyeri. Infeksi harus ditangani dengan prosedur seperti drainase, perawatan saluran akar, atau pencabutan gigi. Menurut pedoman kesehatan global dari World Health Organization, infeksi rongga mulut yang tidak diobati dapat berdampak sistemik dan memengaruhi kualitas hidup secara signifikan. Dalam konteks keagamaan di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia juga menyatakan bahwa tindakan medis untuk menjaga kesehatan diperbolehkan selama tidak ada unsur yang membatalkan puasa secara sengaja. Bahkan, jika kondisi kesehatan memburuk, terdapat keringanan untuk mendahulukan keselamatan. 5. Pentingnya pendekatan komprehensif. Sakit gigi tidak boleh dianggap sebagai keluhan ringan semata. Rongga mulut merupakan bagian dari sistem tubuh yang saling terhubung. Inflamasi kronis pada gusi telah dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit sistemik seperti diabetes dan penyakit jantung. Pendekatan komprehensif meliputi penanganan gejala secara tepat, identifikasi penyebab utama, perawatan definitif oleh tenaga profesional, edukasi berkelanjutan mengenai pencegahan. Puasa bukanlah penghalang untuk mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Sebaliknya, menjaga kesehatan merupakan bagian dari tanggung jawab individu terhadap tubuhnya. Penanganan awal sakit gigi saat puasa bertujuan meredakan nyeri dan mencegah perburukan kondisi. Kompres dingin, berkumur air garam, serta penggunaan analgesik setelah berbuka dapat membantu sementara. Namun, gejala berat seperti pembengkakan dan demam memerlukan penanganan medis segera. Dengan pemahaman ilmiah dan edukatif yang tepat, sakit gigi saat Ramadan dapat dikelola secara aman tanpa mengganggu ibadah. Menjaga kesehatan rongga mulut bukan hanya soal kenyamanan, tetapi bagian penting dari menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh selama bulan suci. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.